Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Liana Putri sebagai pemateri yang pertama. Yang pertama adalah ada perilaku biaya atau cost behavior, adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan pengeluaran atau output. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama adalah biaya tetap, fixed cost, adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran output berubah, artinya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Yang selanjutnya ada biaya variable cost, yaitu biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada biaya campuran, yang artinya biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Yang selanjutnya adalah model perilaku biaya, yaitu masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabungkan untuk memproduksi suatu pengeluaran. Misalnya, aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya perpindahan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat diliputi bahan baku, energi, atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Metode perilaku biaya. Masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Misal, aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya perpindahan. Metode pemisahan biaya campuran. Yang pertama, metode tinggi rendah atau high-low method, suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik atau titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas rendah. Yang kedua, metode scatterplot. Metode scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menetapkan metode ini adalah menggambarkan titik data sehingga berhubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatterplot adalah memungkinkan kita untuk melihat metode data secara visual. Kelemahan metode ini adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Baik, yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan the least square method. Metode kuadrat terkecil menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Penguadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, pembandingan ukuran pendekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis yang dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik atau biasa disebut best fitting line, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil ini mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Selanjutnya, yang keempat adalah penggunaan program regresi. Program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai. Rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi sampai rendah dan scatterplot tidak dapat digunakan. Untungnya, perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung. Jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih
variabel penjelas. Metodenya disebut sebagai regresi berganda atau multiple regression. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.